Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dilanjut ceritanya seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelum. Bab 1087. Jika saudara Ji setuju, saya akan melakukannya. Siapa yang menelepon polisi tadi? Pria berseragam itu melihat hanya tinggal 4 orang dan 2 orang tak sadarkan diri, lalu langsung bertanya. Wu Beibei mengangkat bibirnya membentuk lengkungan sempurna, menatap pria berseragam itu dan berkata, mereka sedang melakukan pembunuhan. Angkat tanganmu. Pria berseragam itu sudah melihat senjata-senjata di tanah dan beberapa orang yang terluka dan pingsan. Dia segera waspada, mengangkat pistolnya dan mengarahkannya ke Ji Fei dan 2 orang lainnya. Mulut Ji Fei sedikit melengkung. Tidakkah kau ingin bertanya? Pria berseragam itu tertegun, dan wajahnya menunjukkan kewaspadaan yang lebih kuat terhadap ketenangan Ji Fei. Wu Beibei berkata dengan arogan, bertanya, apa yang perlu ditanyakan? Bagaimana mungkin seorang wanita sepertiku bisa menyentuh senjata? Sekarang mereka tergeletak di tanah, pasti kau yang menembak dan melukai mereka. Ji Fei sudah tidak senang dengan kesombongan Wu Beibei. Tepat saat dia hendak berbicara, Yu Le berkata sambil menyeringai, kurasa kamu mungkin satu-satunya orang yang suka menyentuh senjata di sini. Kenapa aku harus menyentuh senjata? Kau kan suka? Wu Beibei berhenti bicara di tengah jalan, tetapi wajah cantiknya sudah memerah. Dia mengerti arti yang lebih dalam dari kata-kata Yule. Bajingan, tak tahu malu, cabul. Ji Fei juga mengerti saat ini, dan menunjukkan penghargaan dan penegasan kepada Yule. Dia mengangkat alisnya dan menatap pria berseragam itu. Kamu bisa mengambil pistol untuk mendeteksi sidik jari, dan semuanya akan jelas. Pria berseragam itu merasa lega saat melihat Ji Fei dan yang lainnya tidak berniat membunuh siapapun. Dia langsung mengangguk dan hendak mengatur seseorang untuk mengambil senjata. Wu Beibei tampak cemas, dan dia mengabaikan sidik jarinya. Dia pun berpikir bahwa karena pistol itu jatuh ke genangan darah, seharusnya tidak ada sidik jarinya. Tetapi sekarang pria yang tenang itu ingin menyelidikinya. Dia jadi khawatir. Matanya berputar dan dia melambaikan teleponnya. Orang ini berkolusi dengan orang-orang dari kamar dagang Ningjiang untuk menyakiti orang. Saya punya bukti di sini. Sahabat saya diculik oleh orang-orang Syafian, dan 4 wanita dibawa pergi bersama-sama. Kalian harus menangkapnya dengan cepat sebelum dia melarikan diri. Setelah berkata demikian, dia menatap Ji Fei dengan pandangan provokatif, seolah berkata, lihat, aku akan membunuhmu. Saya bahkan diam-diam terkejut dengan reaksi saya sendiri. Pria berseragam itu awalnya melihat 4 orang, dan Ji Fei serta 3 orang lainnya berada dalam satu kelompok dan aman serta sehat. Wu Beibei hanyalah seorang wanita, orang yang lemah, jadi dia merasa sedikit bias terhadapnya. Sekarang setelah dia mendengar bahwa Ji Fei dan Sawen adalah kaki tangan dan telah menculik 4 wanita, dia menjadi cemas, bahwa mereka semua kembali dan selidiki. Menabrak, polisi bubar dan ingin membawa Ji Fei dan 3 orang lainnya. Tepat pada saat itu, terdengar suara sepatu hak tinggi yang menyentuh tanah dari belakang. Saat polisi mendengar suara sepatu, dia tanpa sadar berhenti. Pria terkemuka itu menoleh dan melihat ke belakangnya, dan seorang wanita mengenakan rok ungu berpinggul, stoking hitam, dan sepatu hak tinggi muncul di depannya. Ketika mereka memandang wajah wanita itu, wajah yang luar biasa cantiknya membuat hati mereka bergetar. Yang lebih menggetarkan lagi adalah rasa takut di hatiku. Malaikat, putri bos Provinsi Ningjiang, identitas ini lebih menonjol di Provinsi Ningjiang daripada identitasnya sebagai bintang film dan televisi terkenal. Halo, Nona Angel,
Tokoh utama adalah orang pertama yang berbicara memberi salam. Yang lainnya mengikuti dengan salam. Angel mengangguk, lalu berjalan cepat melewati mereka. Ketika Wu Beibei melihat Angel dan betapa dihormatinya dia, dan memikirkan fakta bahwa dia memiliki ayah yang merupakan bos besar, bukankah ini akan menjadi pukulan berat bagi Ji Fei dan yang lainnya? Tiba-tiba, dia bahkan lebih bahagia. Angel, kamu akhirnya di sini. Aku diganggu sampai mati oleh seseorang. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan gioknya, wajahnya penuh keluhan. Namun yang tidak diduganya adalah Angel sama sekali tidak memerhatikannya, bahkan seolah tidak mendengarnya. Ia pun bergegas menghampiri Ji Fei dan bertanya, apa yang terjadi? Dia melirik Hu Sueyao, saya belum melihatnya. Tetapi ketika saya melihat Hu Sueyao bersandar di lengan Ji Fei seperti burung kecil yang ketakutan, saya merasa sedikit iri. Itu hanya hal kecil, dan semuanya sudah teratasi. Ji Fei berkata dengan ringan, saya senang kamu baik-baik saja. Angel menghela napas lega, tetapi saat melihat dua pengawal tak sadarkan diri di tanah dan pistol dingin, alisnya berkerut dan kekhawatiran muncul di wajahnya lagi. Kedua saudara laki-lakiku kehilangan kaki kanannya karena mereka. Ji Fei berkata lagi, Kakak Ji, bunuh mereka. Kedua pengawal Angel melangkah maju dan menatap dengan marah ke arah dua pengawal yang tak sadarkan diri itu. Mereka semua dari perusahaan keamanan Bameng, dan mereka seperti saudara satu sama lain. Ketika mereka mendengar bahwa rekan mereka terluka, mereka langsung menjadi cemas. Angel melangkah maju, menghentikan kedua pengawal itu, dan berbalik menatap Wu Beibei, apakah mereka pengawalmu? Wu Beibei telah menarik tangannya saat ini dan mengambil inisiatif untuk berjabat tangan dengan Angel, tetapi langsung diabaikan, yang membuatnya sangat marah. Setelah mendengar percakapan antara Angel dan Ji Fei, dia tahu bahwa mereka hanya berteman, bahkan lebih dekat darinya. Tak kuasa menahan rasa marah, ia tak menjawab melainkan bertanya langsung, Angel, dia pacarmu ya? Aku tidak butuh bantuanmu, aku hanya ingin tahu apakah orang-orangmu menyakiti orang-orang saudara Ji. Oh, kakak Ji, teriak-teriakmu manis sekali. Ada apa? Kamu mau lebih banyak orang yang menindasku, kan? Dia melirik ke arah pria berseragam itu dan berkata, Ayah Angel adalah orang penting di Provinsi Ningjiang, kamu pasti bias terhadapnya. Tapi aku punya bukti, jika kamu tidak menghukum pria ini dengan keras, aku akan membuatmu mengulitinya. Pria berseragam itu tampak malu dan menatap Angel. Angel marah dengan sikap Wu Beibei dan mencibir, keluarkan buktimu, biarkan aku melihatnya. Setelah berkata demikian, dia menatap lelaki berseragam itu dan berkata, jika saudara Ji menyakiti seseorang, saya bersedia memikul tanggung jawab hukum atas dirinya. Mendesis, lelaki berseragam itu tersentak ketakutan, hatinya kacau. Tanpa berpikir panjang, dia menggelengkan kepala dan berkata, jangan khawatir, Nona Angel, kami percaya padamu. Berbalik menatap Wu Beibei, keluarkan buktimu. Wu Beibei menatap Angel dengan mata terbuka lebar. Matanya penuh dengan keterkejutan dan kebencian. Dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu bertekad untuk membantu Ji Fei. Mendengus, aku tidak menyangka Angel akan mengabaikan statusnya sendiri demi seorang pria. Ini pacarmu atau priamu? Nah, lihat gadis polos itu memeluknya erat-erat. Kalian bukan dua wanita yang bersaing untuk mendapatkan seorang pria, kan? Wajah Wu Beibei penuh dengan sarkasme dan penghinaan, dan dipenuhi dengan kemarahan yang mendalam. Dia tidak percaya Angel berani mengakui hubungannya dengan Ji Fei. Selama tidak ada hubungan, polisi akan khawatir. Namun Angel mencibir, kau tidak perlu peduli dengan urusanku,
dan biar ku beritahu, kakak Ji sudah punya istri, dan istrinya sangat cantik. Wu Beibei, rasanya seperti ada yang menuangkan segelas anggur ke perutku, pedasnya sampai mataku mau menangis. Aku tidak pernah menyangka Angel akan berbicara begitu langsung, dan bahkan terlihat seperti dia benar-benar ingin menjalin hubungan dengan Ji Fei. Ini agak sulit dipercaya, maukah kamu menjadi simpanan kakakmu, Ji? Wu Beibei bertanya sambil mencibir. Jika saudara Ji setuju, aku akan melakukannya. Angel tiba-tiba menjawab tanpa ragu-ragu, Wu Beibei. Bab 1088, bertarung setiap kali aku bertemu denganmu. Angel selalu murni dan polos. Dia selalu menjadi dewi di mata banyak orang dan bahkan disebut sebagai bidadari. Wanita seperti itu hampir menjadi yang paling menarik bagi Wan Sheng. Tetapi dia tidak pernah berpikir untuk mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia bersedia menjadi simpanan. Itu benar-benar mengubah pemikirannya dan sangat mengejutkannya hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Ji Fei juga agak terkejut, tetapi dia segera merasa lega, berpikir bahwa ini hanyalah provokasi yang disengaja terhadap Wu Beibei. Memikirkan wanita yang pertama kali mengeluh itu, dia menjadi lebih sarkastis dan wajahnya penuh dengan kekesalan. Yule, ambil videonya, dia terlalu malas untuk bicara omong kosong. Oke Jige, setelah Yule selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Ketika Wu Beibei mendengar tentang pengambilan video tersebut, dia mencibir dan sama sekali tidak takut. Apakah ada kamera pengintai di sini? Apakah menurutmu aku mudah tertipu? Jika ada kamera pengintai, ingatlah untuk memberiku salinan bagian di mana Angel mengatakan dia ingin menjadi simpanan. Aku ingin semua orang tahu. Dia menatap pria berseragam itu dengan penuh percaya diri. Mereka adalah orang-orang yang baru saja menculik 4 wanita bersama Cao Fin. Kita bisa menyelidiki mereka. Ji Fei mengabaikannya dan memeluk Hu Sueyao sambil menatap Angel. Apakah teman-temanmu sudah datang? Wajah Angel tampak dingin saat dia menatap Wu Beibei. Aku di sini. Tapi tidak perlu, dia dan aku bukan lagi teman. Ji Fei langsung mengerti bahwa Angel sedang berpacaran dengan Wu Beibei. Lebih baik menjauh dari wanita kejam seperti itu. Ayo pergi. Setelah berkata demikian, dia membawa Angel dan pergi. Wu Beibei hendak diabaikan, dan kata-kata Ji Fei tentang wanita yang begitu kejam merupakan tamparan paling kejam di wajah dan ejekan yang tanpa ampun. Wajahnya langsung memerah dan dia melangkah maju, jangan pergi. Hu Sueyao sudah kembali normal saat ini. Kamu tidak punya kesempatan untuk menjadi simpanan kakak Ji. Kamu terlalu jelek dan hatimu terlalu jahat. Wu Beibei sangat marah. Kamu, kemarilah dan lihatlah. Yule juga mengangkat teleponnya dan berteriak kepada Wu Beibei sambil tersenyum. Wu Beibei tercengang. Yule sudah membuka ponselnya. Bunuh mereka untukku. Suara mendominasi Wu Beibei keluar. Wu Beibei merasa seolah-olah ada yang menekan titik akupunturnya. Dia menatap Yule dengan wajah penuh kebingungan dan ketidakpercayaan. Dia sudah memeriksa dan tidak ada pengawasan di sini. Tapi bagaimana bisa ada pengawasan? Aku lupa memberitahumu. Kami, para penjaga keamanan, dilengkapi dengan kamera pengintai. Yule tampaknya bisa membaca pikirannya dan menjawab sambil tersenyum. Wu Beibei merasa seolah-olah dia telah menderita 10.000 serangan kritis, dan seluruh wajahnya menjadi pucat. Yule tersenyum pada pria berseragam itu. Aku punya bukti atas semua yang terjadi di sini, cukup untuk mengirim kedua pengawal ini dan Nona Wu Beibei ke penjara. Para pria berseragam itu awalnya berada dalam posisi yang sulit. Saat Ji Fei hendak pergi bersama Angel dan yang lainnya, mereka tidak berani menghentikan mereka,
karena mereka juga takut Wu Beibei tidak setuju. Sekarang, setelah mendengar kata-kata Yule, dia tiba-tiba merasa lega. Ayo kita tonton sekarang, berjalan menuju Yule. Yule mengerutkan bibirnya ke arah Wu Beibei. Kamu tidak perlu menunjukkan rekaman video dan audio di ponselmu kepadaku. Aku punya lebih banyak bukti daripada kamu. Wu Beibei menatap senyum provokatif Yule dan merasa paru-parunya akan meledak. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum berhasil menenangkan diri. Pria berseragam itu hanya melirik video itu 2 kali dan segera menyadari bahwa pengawal itu adalah anak buah Wu Beibei dan merekalah yang membawa pistol. Pria terkemuka itu melambaikan tangannya kepada anak buahnya. Bawa pergi wanita ini dan kedua pengawalnya. Ya, dia menaklukkan anak buah pria itu dan segera melangkah maju untuk menangkap mereka. Wajah Wu Beibei langsung pucat, dan dia menunjukkan rasa takut untuk pertama kalinya. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki terdengar lagi di aula. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria parubaya berusia 50-an dengan wajah serius berjalan mendekat bersama sekelompok pria. Ketika pria berseragam itu melihat sekelompok pria ini, dia langsung menciut karena takut. Orang-orang ini semuanya adalah tokoh terkenal di Provinsi Ningjiang, dan beberapa bahkan berada di puncak piramida. Beibei, apa yang terjadi? Pria terkemuka itu bertanya dengan suara berat. Ketika Wu Beibei mendengar suara pria itu, ekspresinya menjadi rileks dan dia segera berbalik. Ayah, ada sedikit kesalahpahaman. Aku ditipu oleh orang-orang berseragam ini dan mereka ingin membawaku pergi. Omong kosong, apakah kamu punya bukti? Suara pria itu tiba-tiba menjadi sangat serius dan dingin. Pria-pria di belakangnya memandang pria berseragam itu dengan ekspresi serius dan penuh tanya. Orang-orang berseragam itu menundukkan kepala dan tidak berani berbicara, karena mereka tidak tahu apa yang mereka maksud. Angel melangkah maju dan berkata, ada bukti video di sini. Wu Beibei lah yang menyuruh seseorang menembak seseorang. Bukankah itu perlu ditangani? Angel, kurasa pasti ada kesalahpahaman, kalau tidak, ini tidak akan terjadi. Pria itu berkata, sambil menoleh ke arah pria lain di belakangnya. Anak-anak zaman sekarang benar-benar menarik, mereka sering bertengkar satu sama lain. Mereka dulu berteman, tapi sekarang sudah berakhir. Sudah berakhir. Pria itu tampak tenang dan kalem, dan mengucapkan 2 kalimat untuk menenangkan keadaan. Meskipun pria di tempat kejadian tidak mengatakan apapun, ekspresinya penuh dengan rasa memaafkan. Pria berseragam itu menghela napas lega. Alis Angel dipelintir menjadi bentuk cuan. Ini tidak akan dikejar. Ji Fei mencibir dalam hatinya, sangat tidak senang dengan perlakuan pria parubaya itu. Dia mengangkat alisnya dan menatap Angel. Siapa pria ini? Malaikat, Wu Chengfeng, dia dari keluarga Wu di Longdu. Wu Beibei adalah putrinya. Oh, Ji Fei mengulur waktu pertanyaannya lalu bertanya, siapakah Wu Ziliang dan Wu Ziguo baginya? Kedua keponakannya, ayah mereka adalah Wu Chengjun. Angel teringat akan perseteruan antara Ji Fei dan keluarga Wu, dan buru-buru menjelaskan semuanya kepada Ji Fei. Khawatir Ji Fei akan menderita kerugian. Ji Fei mengangguk, jadi dia dari keluarga Wu di Longdu. Di akhir pidatonya, wajahnya dingin dan nadanya penuh kedinginan. Ya, kami dari keluarga Wu. Siapa kamu? Tanya Wu Chengfeng dengan arogan. Dialah yang mengirim kedua keponakanmu untuk menemui Raja Neraka. Ah, kamu Ji Fei, Wu Chengfeng berseru. Itu aku. Urat di dahi Wu Chengfeng tiba-tiba muncul. Dia baru saja kembali dari luar negeri dan tidak tahu identitas Ji Fei.
jadi dia tidak mengenalinya saat mereka bertemu. Ketika Wu Beibei mendengar identitas Ji Fei, wajahnya penuh kewaspadaan dan kebencian. Wah, Ji Fei tiba-tiba menghampiri Wu Beibei tanpa peringatan apapun dan menamparnya 2 kali. Ah! Wu Beibei berteriak kesakitan. Dia memukul orang. Wu Chengfeng menatap pria berseragam itu dan berteriak. Pria berseragam itu menggigil. Dia tidak menyangka Ji Fei akan mengambil tindakan saat ini. Wajahnya langsung pucat. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Orang-orang di belakang Wu Chengfeng juga mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak menyangka perubahan mendadak seperti itu akan terjadi. Ji Fei mengangkat tangannya, dan Hu Suiyao sangat cerdas dan segera mengambil tisu basah dan menyerahkannya kepada Ji Fei. Ji Fei menyekat tangannya perlahan, lalu melemparkan tisu basah itu ke depan Wu Beibei yang ketakutan dan marah. Anak-anak zaman sekarang benar-benar menarik, mereka sering bertengkar satu sama lain. Kita dulu berteman, tapi sekarang sudah berakhir, sudah berakhir. Ji Fei mengembalikan kata-kata Wu Chengfeng secara utuh. Wu Chengfeng semarah harimau yang siap menyerang. Mata Ji Fei penuh dengan ejekan dan cemoohan. Aku akan menghajar setiap anggota keluarga Wu yang kulihat, bersambung.